Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Ogi Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita bakal ngebahas HP midrange terbaru dari Infinix di Indonesia, yaitu Zero 5G 2023. Seperti yang bisa ditebak dari namanya, Zero 5G 2023 merupakan penerus dari produk HP yang bernama mirip, yaitu Zero 5G, tapi tanpa embel-embel 2023 karena keluaran tahun lalu ya, 2022. Nah, untuk Zero 5G edisi 2023 ini, Infinix menerapkan sejumlah peningkatan spesifikasi yang membuatnya jadi pilihan menarik di kelas harga 3 jutaan. Dari tampilan luar, Infinix Zero 5G 2023 bisa dibilang masih lumayan mirip dengan pendahulunya. Varian yang di tangan gue ini merupakan warna pearly white by the way, alias putih. Bahan frame dan juga belakangnya terbuat dari plastik. Pas digenggam di tangan sih kerasa solid ya. Mungkin karena bobotnya juga yang sekitar 200 gram, jadi nggak berasa ringkih, tapi juga sekaligus nggak terlalu berat sih kalau menurut gue. Di genggaman tangan, HP ini kerasa agak licin, tapi untungnya Infinix menyediakan softcase transparan di dalam paket penjualannya Zero 5G 2023 untuk membantu grip sekaligus melindungi HP. Perbedaan desain dari model sebelumnya terletak di rancangan kamera. Meskipun sama-sama berjumlah 3 buah, penampang lensa di Zero 5G 2023 kelihatan lebih seragam karena ukurannya sama dan diletakkan sejajar secara vertikal. Konfigurasi kamera belakangnya ikut dirombak dan kini datang dengan kamera utama 50 megapiksel, naik dari 48 megapiksel di Zero 5G keluaran 2022. Kalau gue sih sebenarnya lebih prefer spek kamera di HP sebelumnya ya, cuma ya nanti kita bahas di bagian kamera. Layar Infinix Zero 5G 2023 masih menggunakan panel IPS LCD seperti sebelumnya dengan resolusi FHD+ dan refresh rate 120Hz. Diagonalnya pun masih sama, yaitu 6,78 inci. Pas pertama kali dibuka dari kemasannya, layar HP sudah dilapis oleh screen protector berbahan plastik. Di bagian atas kita bisa mendapati sebuah punch hole yang membuat kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Bagian layar di sekeliling punch hole ini kalau kita matiin lebih dekat itu agak sedikit berbayang, tapi ini wajar ya buat panel layar berjenis IPS LCD. Di bagian bawah HP terdapat konektor USB Type-C, satu buah loudspeaker, dan sebuah colokan jack audio 3,5 mili yang rupanya masih disediakan oleh Infinix. Laci SIM card-nya terdapat di sebelah kiri perangkat dan bisa memuat 2 buah kartu nano SIM dalam posisi berdampingan seperti ini, serta satu kartu memori microSD sekaligus. Sementara itu di sebelah kanan HP-nya terdapat sebuah tombol power yang sekaligus merangkap sebagai pemindai sidik jari side mounted. Aksesori pelengkap yang bisa ditemukan di box Infinix Zero 5G 2023 terbilang cukup lengkap. Selain softcase transparan yang tadi, kita juga bisa menemukan satu buah SIM card ejector tool, kemudian ada kabel USB-A to USB-C, dan yang paling penting ada sebuah charger dengan keluaran daya 33 watt. Zero 5G 2023 memang mendukung fast charging dengan keluaran daya sebesar itu. Infinix Zero 5G menjalankan sistem operasi Android 12 dengan lapisan antarmuka XOS 12. Kualitas tampilan layarnya kalau menurut gua termasuk bagus untuk ukuran panel LCD. Cukup kontras dan saturated meskipun nggak setinggi OLED pastinya. Nggak banyak opsi pengaturan layar yang disediakan, tapi setidaknya ada slider temperatur warna sehingga bisa membantu kalau warna layarnya dirasa agak offside. Refresh rate bisa dipilih antara pengaturan otomatis berdasarkan jenis konten di layar dan kegiatan pengguna, bisa juga dikunci di 120Hz atau 60Hz. Kalau diatur otomatis, refresh rate-nya itu cenderung di angka 120Hz ketika kita bernavigasi di home screen, tapi akan langsung drop ke 60Hz saat browsing, memakai medsos, dan bermain game, meskipun gamenya sebenarnya sudah mendukung refresh rate tinggi. Bayangan di bawah punch hole-nya ini agak kentara sehingga sedikit distracting, terutama kalau misalnya warna layarnya lagi terang ya, seperti sekarang ini lagi putih. Tapi sekali lagi ini wajar karena panelnya memang pakai LCD. Spesifikasi Infinix Zero 5G 2023 termasuk mumpuni untuk kelas harganya. HP ini ditenagai chip MediaTek Dimensity 920 5G, jadi meningkat dibandingkan sebelumnya. RAM yang disediakan berkapasitas 8GB dengan opsi menambah virtual RAM hingga 5GB. Jadi kalau soal memori masih sama dengan Infinix Zero 5G keluaran 2022. Kinerjanya sendiri termasuk kelas menengah seperti yang bisa dilihat di dalam hasil benchmark sintetis. Di dalam pemakaian sehari-hari, performance-nya terasa serba lancar. HP ini juga kerasa gesit saat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Demikian juga halnya ketika dipakai untuk bermain game. Infinix menyediakan aplikasi bernama X Arena yang berperan sebagai pusat game di perangkat.
Selain menampilkan judul-judul game yang terpasang di HP, di sini juga tersedia beberapa opsi pengaturan, seperti misalnya untuk menyembunyikan notifikasi saat bermain, dan ada juga opsi picture enhancement. Tapi pilihan customization-nya nggak terlalu banyak sih, cenderung yang basic-basic aja. Selain itu ada juga sidebar yang kita bisa panggil saat bermain dengan cara swiping dari sebelah kiri layar, kemudian ditahan sebentar. Nah, di sini ada beberapa opsi yang bisa diaktifkan saat bermain, dan juga screenshot serta screen record. Overall, game-game bisa dijalankan dengan relatif mulus, meskipun tergantung gamenya juga ya. Game Mobile Legends bisa dimainkan dengan setting grafis dan refresh rate maksimal, tapi seperti yang dibilang tadi, refresh rate gamenya sendiri mentok di 60Hz, meskipun kita ubah settingnya ke yang lebih tinggi di dalam game. PUBG Mobile juga lancar, setting paling tinggi yang bisa dipilih dalam game ini adalah grafis HDR dengan refresh rate ultra. Jalannya cukup lancar tanpa penurunan kinerja yang kerasa, tapi kalau mau lebih mulus, ada opsi grafis smooth dengan frame rate ekstrim. Game yang lebih berat seperti Genshin Impact juga bisa dijalankan, meskipun pastinya harus kompromi soal kualitas grafis. Infinix Zero 5G 2023 terbilang masih kuat menjalankan game ini dengan setting low hingga medium. Untuk ngetes konsistensi kinerjanya, gue sempat jalanin CPU throttling test selama 30 menit, dan seperti bisa dilihat di grafiknya ini, kinerjanya termasuk konsisten ya, berada di atas 90% selama durasi waktu tersebut. Satu hal yang agak disayangkan adalah HP ini masih pakai speaker mono, bukan stereo. Jadi keluaran suaranya hanya kedengaran dari satu sisi aja. Ini kurang ideal buat kegiatan seperti nonton atau main game, kecuali kita pakai earphone ya. Ini masih inline dengan segmen harganya sih, tapi sekarang udah mulai banyak HP kelas menengah lain yang sudah menggunakan speaker stereo. Beralih ke kameranya, Infinix Zero 5G 2023 ini spek kameranya ada yang naik, seperti kamera utama yang sekarang jadi 50 MP, tapi ada yang turun juga. Jumlah kamera belakang secara keseluruhan emang masih ada 3 buah, tapi sayangnya kamera telefoto 2 kali yang ada di model 2022 malah dipangkas di sini. Diganti dengan kamera makro 2 MP yang menurut gua nggak terlalu berguna dibanding telefoto. Kamera ketiga adalah depth sensor yang ya bisa dibilang cuma sekedar hiasan aja ya. Tangkapan gambar dari kamera utama terbilang lumayan oke, meskipun kontras dan saturasi warnanya cenderung agak lebih, tapi ini masih lebih bagus dibandingkan kamera makronya yang punya resolusi cuma 2 MP. Kamera selfie relatif nggak berubah dari sebelumnya, tetap dengan resolusi 16 MP. Hasil fotonya juga cukup bagus di kondisi cahaya cukup maupun low light. Yang perlu diingat, kamera selfie ini fokusnya fix dan jaraknya agak jauh. Jadi kalau misalnya wajah kelihatan buram pas selfie, mungkin kalian perlu jauhin HP-nya dikit biar fokus. Soal kemampuan video, kamera utama Infinix Zero 5G 2023 bisa merekam video dengan resolusi maksimal 4K 30fps atau FHD 60fps. Juga opsi HDR yang bisa meningkatkan dynamic range serta stabilisasi video. Tapi dua fitur ini hanya berlaku di resolusi FHD 30fps aja. Jadi kalau mau pakai HDR atau stabilisasi, kita harus pilih resolusi 1080 30fps. Itu pun hanya bisa pakai salah satu fiturnya aja, HDR atau stabilisasi, nggak bisa dua-duanya. Kamera selfie bisa merekam video hingga FHD 30fps. Ada fitur HDR dan stabilisasi juga, tapi seperti halnya di kamera belakang, kita hanya bisa milih salah satu aja, mau HDR atau stabilisasi. Fitur stabilisasinya sendiri efektif meredam goyangan saat kita merekam sambil jalan dengan kamera depan. Kemudian HDR juga berguna buat munculin detail di area high contrast seperti misalnya langit. Yang perlu dicatat paling nggak buat kamera depan, efek HDR membuat gambar jadi sedikit buram. Ini terutama kelihatan di bagian wajah. Mungkin karena processing softwarenya ya. Mudah-mudahan aja nanti bisa dibenerin lewat update. Baterai Infinix Zero 5G 2023 berkapasitas 5000 mAh. Dalam penggunaan gue dengan satu kartu SIM dan setting refresh rate layar otomatis, HP ini ternyata cukup irit baterai dan bisa tahan lama hingga seharian. Pemakaian dari pagi hari hingga mendekati tengah malam masih menyisakan kapasitas baterai belasan persen. Itu udah termasuk sesi main game selama hampir 2 jam. Kalau nggak pakai main game, pastinya daya tahannya bisa lebih lama lagi. Infinix Zero 5G 2023 turut dibekali kemampuan fast charging 33 watt. Saat diuji isi baterai menggunakan charger dan kabel bawaan, dalam waktu 30 menit baterainya terisi 50%. Kemudian 75% dalam 45 menit dan 100% dalam 1 jam 15 menit.
Nah, Sobat Tekno, itu tadi review kita tentang Infinix Zero 5G 2023. HP ini dijual seharga 3,7 juta rupiah di Indonesia dan speknya termasuk mumpuni buat kelas harga tersebut. Emang sih ada beberapa kekurangan kayak misalnya speaker yang masih belum stereo, kemudian gue juga menyayangkan kamera telefotonya yang dipangkas dan diganti dengan kamera makro di HP ini. Kamera makro itu menurut gue nggak terlalu berguna banget sih. Tapi overall, spesifikasi hardware Infinix Zero 5G 2023 meningkat dibandingkan pendahulunya dan performance-nya juga tinggi untuk kelas harganya, termasuk untuk main game. Pastinya ada kompromi setting grafis, tapi buat HP 3 jutaan dapat dibilang udah bisa main dengan asik dan nyaman. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton, gue Ikusuf, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.